anak-anak Kids Worship. Sudah siap semuanya kita ya hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita menyambut firman yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Untuk Kak Tari, untuk adik-adik, untuk kakak, juga untuk papa mama atau opa oma yang mendampingi. Jadi firman ini akan diberikan Tuhan untuk kita semua. Dan mari kita menyambutnya dengan kita berdoa. Oke, are you ready? Mari lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya untuk kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Wow, apa yang dimaksud dengan menjadi harta kesayangan Tuhan ya? Ada nggak sih di sini yang punya mainan kesayangan? Atau punya bantal kesayangan yang kalau kemana-mana selalu dibawa? Dipinjam temannya? Nggak boleh, nanti rusak. Atau dicuci dulu lah ya sama mamanya. Jangan ma, ini kesayanganku, ini milik kesayanganku. Kakaknya mau pinjam, nggak boleh. Dia akan menjaga, dia akan melindungi, dia akan terus memegang karena adalah milik kesayangan. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi milik kesayangannya Tuhan. Seperti apa ya Tuhan menjadikan kita atau umatnya sebagai milik kesayangannya? Yuk kita bersama-sama bersiap menyaksikan firman untuk kita. Hai teman-teman, Kak Tari udah bawa tas nih. Kak Tari udah sampai di pantai. Tapi Kak Tari itu bawa tas bukan karena Kak Tari mau pergi ke pantai. Bukan loh. Kak Tari itu mau pergi ke gunung. Kak Tari mau pergi ke gunung teman-teman, bukan pergi ke pantai. Jadi ikuti terus ya perjalanan Kak Tari. Karena belum sampai, jadi Kak Tari akan terus berjalan sampai Kak Tari sampai di tempatnya. Pengen tahu di mana tujuannya Kak Tari mau pergi nih, di gunung mana? Kak Tari mau pergi di gunung, di tempat bangsa Israel sekarang berkemah. Kak Tari mau ikut berkemah dengan mereka? Enggak sih, Kak Tari pengen lihat apa yang terjadi di kemah itu, gitu loh. Oke, siap? Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sudah sampai ya? Apakah itu tempat berkemahnya umat Tuhan? Coba bantuin, ada kemah nggak di situ? Lihat. Tari kok nggak lihat ya? Nggak ada kemah ya kan? Berarti Kak Tari belum sampai. Kak Tari mau jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Yesus serta Yesus selamanya. Apakah itu kira-kira tempat berkemahnya orang Israel? Teman-teman? Bukan ya? Bukan. Jalan serta Yesus selamanya.
serta Yesus selamanya. Ada berat. Kok tadi udah motor tas ya? Udah sampai ya? Iya. Coba sih kita intip. Apakah di sana ada kemah orang Israel? Sepertinya iya. Mereka sekarang sedang berkemah di kaki Gunung Sinai, di padang gurun Sinai. Akhirnya Kak Tari lega nih, Kak Tari udah sampai. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi di padang gurun Sinai, teman-teman. Tuhan menjadikan mereka harta kesayangannya. Apa sih maksudnya? Di padang gurun Sinai ini, umat Israel memasang tenda. Coba lihat, bener kan? 3 bulan yang lalu mereka keluar dari tanah Mesir, dan sekarang mereka sudah sampai di kaki Gunung Sinai dan mereka berkemah di situ. Coba kita lihat apa yang terjadi. Hah? Musa? Mau pergi kemana Musa? Oh, Musa mau naik gunung. Teman-teman, Musa mau naik gunung. Kak Tari ikut Musa ya? Atau kita lihat aja dari sini? Udah, kita lihat aja dari sini. Oh, Musa sudah naik gunung. Ngapain dia di situ? Musa berdoa kepada Tuhan. Apa? Ada Tuhan berbicara dengan Musa. Tuhan berbicara dengan Musa. Katakanlah kepada seluruh bangsa itu. Katakanlah kepada segenap mereka. Bukankah engkau telah melihat bagaimana aku berbuat menolong mereka? Kita ingat ya, Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan berkata, Tuhan sudah menolong mereka, melindungi mereka seperti di atas sayap Raja Wali. Dengan tiang awan dan tiang api Tuhan sudah menjaga. Tuhan sudah melindungi mereka pada waktu ada musuh yang menyerang. Wow, Tuhan bilang apa lagi? Katakanlah kepada seluruh umatku, jika mereka sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, maka aku akan menjadikan mereka milik kesayanganku. Tuhan berkata, kalau umat itu mau melakukan dengan sungguh-sungguh semua firman perintah Tuhan, Tuhan akan menjadikan mereka sebagai milik kesayangannya. Teman-teman, apakah umat itu mau? Orang Israel taat nggak ya? Orang Israel mau melakukan perintah Tuhan nggak ya? Kita lihat. Akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai itu. Musa turun. Dan Musa memanggil semua pemimpin-pemimpin umat Israel. Ayo umat, pemimpin-pemimpin, mari berkumpul ke sini. Kata Musa, aku mau menyampaikan pesan Allah untuk kalian semuanya. Musa menyampaikan pesan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin umat itu. Kalian harus menguduskan diri. Kalian harus menguduskan diri kalian. Kalian harus bersih, kata Tuhan. Tuhan akan menjadikan kalian milik kesayangannya, harta kesayangan Tuhan, jika kalian sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Apa jawab mereka? Yuk kita dengar apa jawab mereka. Maka mereka menjawab, kami akan melakukan segala yang Tuhan firmankan, Musa. Mereka mau melakukan, teman-teman. Teman-teman kalau dikasih firman Tuhan mau melakukan gak?
ini orang Israel mau melakukannya. Lalu sesudah Musa mendengarkan jawab mereka, maka Musa naik gunung lagi, naik ke atas gunung Sinai. Di puncak gunung Sinai, Musa berdoa lagi kepada Tuhan. Musa menyampaikan apa yang sudah dikatakan oleh orang Israel itu. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, mereka siap melakukan dengan sungguh-sungguh segala yang Tuhan firmankan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah dan sampaikan kepada umat Israel bahwa aku akan turun berbicara dengan mereka dengan awan yang tebal, supaya mereka percaya bahwa aku yang mengutus engkau Musa, bahwa aku yang sudah berbicara dengan kamu, supaya umat itu percaya. Tuhan akan datang dengan awan yang tebal di gunung Sinai. Pesan Tuhan itu. Lalu Musa turun lagi. Dan Musa memanggil lagi pemimpin-pemimpin itu. Dan pemimpin-pemimpin itu berkata, ya, kami siap menerima, kami siap untuk bertemu dengan Tuhan. Wow. Lalu Musa mengingatkan supaya umat itu hidup dalam kekudusan Tuhan dan menyiapkan diri bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan gak sembarangan, harus bersiap-siap, membereskan dirinya, mandi yang bersih. Lalu Musa naik lagi ke atas gunung untuk memberitahukan bahwa umat itu sudah siap untuk menghadap pada Tuhan, untuk siap bertemu dengan Tuhan. Sampai di gunung Sinai, Musa naik, Musa berdoa lagi, Musa ketemu lagi dengan Tuhan. Musa berbicara, ya Tuhan, umatmu siap bertemu dengan engkau. Tuhan katakan, ya, aku akan datang berbicara dengan umatku. Sudah itu Musa turun lagi. Sampai di hari yang ketiga, pada pagi-pagi hari, pada waktu terbitnya matahari, yuk kita lihat apa yang terjadi di atas gunung Sinai itu. Oh, ada awan tebal, ada bunyi. Bunyi apa itu teman-teman? Bunyi apa itu teman-teman? Bunyi apa itu? Wah, Tuhan datang benar kepada mereka. Tuhan berfirman kepada mereka. Wow. Tuhan datang dengan awan yang tebal, dengan kilat yang menyambar-nyambar. Tuhan datang dalam kebesarannya kepada umat yang dikasihinya. Wow, Tuhan mengasihi umat milik kesayangannya. Teman-teman, hebat Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang kudus. Tapi Tuhan yang kudus itu menjaga dan melindungi orang yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Tuhan katakan, siapa yang sungguh-sungguh melakukan perintahku, siapa yang sungguh-sungguh melakukan segala firman Tuhan. Segala firman Tuhan itu artinya semua. Yang menghormati orang tua, yang taat beribadah, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi kakak adeknya, yang mengasihi papa mamanya, semuanya menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan, disayangi Tuhan. Oke, bagaimana perasaanmu kalau disayangi Tuhan? Are, aku disayang Tuhan, aku senang sekali, aku disayang Tuhan. Ya, Tuhan cinta kepadaku, Tuhan cinta kepadamu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Yesus sayang kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, yang melakukan segala perintahnya. Wah, perjalanan di Gunung Sinai ini menyenangkan ya, karena melihat Tuhan, mendengar Tuhan berfirman bahwa siapa yang sungguh-sungguh
melakukan segala perintahnya akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Wah, Kak Tari senang sekali menjadi milik kesayangan Tuhan. Kalian semua bukan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kalau milik kesayangan Tuhan pasti diperhatikan, dijaga, dilindungi. Apa yang menjadi keperluan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan tahu butuh sehat, butuh makanan, Tuhan akan berikan untuk kita. Dan sekarang jangan pernah takut ya, selalu senang ya, karena Tuhan menjadikan orang-orang yang melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh itu menjadi milik kesayangan. Wah, terima kasih jadi milik kesayangan. Keluarga kita, orang tua kita, kita dan saudara kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Mari kita melakukan segala perintahnya. Setiap hari Minggu beribadah. Kalau papa mama ibadah online, adik-adik, teman-teman juga ibadah Sunday School from home ya. Mari kita terus taat melakukan perintahnya, taat mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita ya. Wah, oke deh teman-teman. Sebelum Kak Tari turun gunung, sebelum Kak Tari pulang, kita berdoa dulu. Berterima kasih karena hari ini Tuhan mengajar kita untuk melihat bahwa di Gunung Sinai Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan janjinya akan menjadikan orang yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya itu mengasihi Dia menjadi harta kesayangannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan untuk kita, dan ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Ya, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ya, dan sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ini ayat hafalan kita Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-5. Oke, sekarang mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan menolong kami, mengajari kami untuk mengerti bahwa karena Tuhan menjadikan kami harta kesayangan milik Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah menyayangi kami. Tolong kami untuk menjadi anak yang taat dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Dan kami juga suka menghafalkan firman-Mu dan suka melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak, berkati orang tua yang mendampingi semua anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya anak-anak. Sampai jumpa di Kids Worship minggu depan. Besok hari Minggu jangan lupa ikut dan melaksanakan ibadah dari rumah.
Sunday School from Home, masing-masing anak-anak bisa beribadah sekolah minggu di rumah, dan link YouTube-nya akan dibagikan di grup kita. Oke, anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. God bless you parents. God bless you Papa Mama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, sudah selesai kan firman Tuhannya? Udah doa? Oke, Kak Tari mau turun gunung dulu. Oke, Kak Tari mau turun gunung. Cepet-cepet. Sudah sampai. Puji Tuhan. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa ayat hafalannya dibuat video ya. Dibuat videonya, dan jangan lupa besok kita Sunday School dan hari Sabtu di Sabtu Ceria. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita ikuti cerita selanjutnya di besok dan minggu seterusnya. Oke, God bless you. Tuhan berkati. Tadi mau pulang. Oke, dah.